karena sebentar. Kalau saya pakai teks mungkin bisa ya. Oke, pakai teks saja. Oke. Soalnya kemarin coba saya mungkin agak lupa dibacakan. Ayo, Mbak Gina. Loh, Ginanya hilang. Bentar, Pak. Oh. Sebuah manajer perusahaan Kok sebuah merencanakan, seorang loh, masuk oh manajer ya, kok sebuah. seorang manajer perusahaan merencanakan memilih 6 orang pegawainya untuk diberi Ya. pelatihan. Mm-mm. Yang memenuhi persyaratan untuk dipilih ada 10 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Jika Mm-mm. dipilih acak, ditentukan probabilitas dari 6 orang terpilih terdiri atas A. 3 pria dan 3 wanita, Oke. B. 4 Iya. pria dan 2 wanita, C. Semua pria, D. 4 wanita dan 2 pria. Nah, jadi sekarang saya mau tanya dulu ya, yang prianya ada berapa jumlah yang ada yang tersedia di situ? Berapa Mbak Gina? Prianya 4 ya atau 6? Prianya 6, Pak. 6. Oke, saya tulis pelan-pelan aja. Terus wanita, wanita, Prianya 4, wanitanya 4. Itu ya. Nah, ya, Pak. seorang manajer ingin mengambil 6 orang, gitu ya. 6 orang untuk Ya, ikut training, katakanlah gitu ya, entah itu apa ya, untuk ikut training gitu ya. Ya. Yang tersedia ini mau diambil 6, ya toh. Jadi sampelnya ya, Pak. sebanyak 6, N-nya 6. Nah, N-nya 6. Nah ini, N-nya 6. N kecil ya, tidak usah N besar ya, N kecil aja. Karena sampel ya. Nah, saya tulis kecil aja, N. Nah, 6. Nah, sekarang kalau kita bicara, pertanyaan A dulu aja. Pertanyaan A itu apa, Mbak Gina? Apabila probabilitas yang terpilih itu 3 pria dan 3 wanita. Berapa probabilitas jika yang terpilih, gitu loh, ya. Ya, coba Ya, dengarkan. Berapa probabilitas jika yang terpilih? Berapa pria? 3 pria dan wanita. 3 pria dan 3 wanita. 3 wanita. Sekarang kalau kamu lihat ini, probabilitas terambil pria, saya pakai kurung aja ya, pria, nah, itu berapa probabilitas terambil pria itu? Kalau kamu punya, ini gampangnya gini, kamu punya bola merah 6, bola putihnya 4. Coba dengarkan ya, bola merahnya 6, bola putih 4. Ya. Terus kita masukkan dalam apa? Kotak gitu ya. Ingat ya, 6 merah, 4 putih masukkan dalam kotak. Terus Anda ngambil satu bola saja. Berapa probabilitas terambil warna merah? Ayo, semua jawab. 0,6. 0,6 artinya 6 per 10. Karena tersedia 10 orang kan gitu ya. 0,6, 6 per 10 artinya gitu. Anda jangan langsung 0,6. Dari mana 0,6? Ya dari 6 dibagi 10. Ya sama dengan ini, probabilitas terambil pria itu kalau ada 10 terdiri atas 6 pria 4 wanita, dimasukkan dalam ruangan, berapa probabilitas terambil pria? Ya 6 per 10. Saya tulis saja 6 per 10. Berarti 0,6. Nah, oke, ini makanya gini. Berarti probabilitas, ya ingat ya, buka kurung, tidak terambil pria. Nah, terambil pria. Berarti berapa? 0,4. 0,4. Ya 0,4 10 berarti. sisanya. Sisanya kan 0,4. Karena terambil pria 0,6, tidak terambil pria 0,4. Nah, ini saya pakai panah gitu supaya Anda paham. Ya. Saya molorkan dulu biar enak ini. Saya molorkan. Nah, saya molorkan dulu terus saya pakai tik 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 pakai panah. Ting. Ini kita namakan sebagai P. Nah, PX ya atau P saja gampangnya P. P itu 0,6. Nah,
Kalau yang ini, tik saya kasih panah. Tik, tik, tik. Nah, nah. Berarti tidak terambil, berarti kan ki. Nah, boleh ki kecil, boleh ki besar ya. Mohon maaf ya. Saya tidak harus menuliskan, tapi lebih bagus kalau kita pakai P kecil, P besar dah. Ini pakai P kecil. Ini pakai P kecil juga, gitu ya. Supaya nanti bedakan dengan huruf besar ya. Ini P juga, tidak tampil pria atau kita namakan sebagai ki, gagal gitu ya. Ki itu adalah titik geser ya. Titik 0,4. Nah, wis. Ini diketahui sebenarnya. Mohon maaf, ini saat mid dulu temennya. Ini saat mid. Ya, ini sudah diketahuinya sudah muncul di sini. Yang diketahui ada 6 pria, 4 wanita. Kita dari 10 orang itu kita ambil 6. Ya, ingat ya dari 10 kita ambil 6. Ya. Nah, terus sebelum kita menghitung prioritas ambil pria kan ada 6 per 10. Dari mana 6 per 10? Ya 6 dibagi dengan banyaknya sampel. Banyak sampel itu kan ada pria ada wanita 10, berarti 6 per 10. Nah, kalau prioritas terambil pria 6 per 10, berarti prioritas tidak terambil pria, ya berarti kan terambil wanita, saya nggak langsung gitu ya. Tapi saya mengatakan tidak terambil pria itu 0,4. Yang terambil itu kita namakan sebagai P, yang tidak terambil sebagai Q, gagal gitu loh. Jadi kalau hidup lawannya mati gitu ya, prioritas E. Sekarang saya mau menjawab soal yang A dulu. Nah ini. A, C. Biar agak cukup ya. Ini saya geser ke kiri dulu. Ces. Ini saya geser ke kanan. Ces. Oke. Saya minta Mbak Gina tadi yang awali. Apa Mbak Gina? Pertanyaannya. Apabila Berapa berapa probabilitas? Berapa probabilitas probabilitas dari dari 6 yang diambil tadi secara acak ternyata 3 pria dan 3 wanita? ya kalau 3 pria mesti sisanya 3 wanita. Nggak perlu sebutkan wanitanya kan mesti toh. Mau diambil 6 masa 3 pria 2 wanita kan nggak mungkin ya. Masuk akal nggak itu? Enggak, Pak. Coba. Kalau saya ambil 6, kalau ada 3 pria, wanitanya berapa? Wanitanya 3. Ya pasti. Nggak mungkin toh wanitanya 10 gitu ya. Nah, berarti kita ngomongnya, kan kita sudah dominya, saya katakan dominya itu pria, berarti kita sudah tidak bahas wanita. Berarti P gitu ya. Sorry, saya pakai P kecil ya, mohon maaf ya. P, X. Nah, X-nya itu pria. Jadi di sini, mohon maaf, saya tulis saja. X itu pria. Ya, X itu pria. Berarti PX sama dengan 3. Gini, sorry. Kok sampai di situ ngomong keliru. Nah, PX sama dengan 3. Dari 6 itu kita ambil, ternyata ada 3 pria. Ya sudah, 3 pria ini aja. Pak wanitanya nggak perlu. Ya 3 pria kan mesti 3 wanita. Yang kita omongkan domainnya adalah pria. Ya, sehingga dari situ ini saat mid dulu temannya David ya. Sehingga kita bisa langsung hitung. Yaitu dengan apa? Sama dengan ya seperti waktu kita rumus kemarin. Kalau kita kan rumusnya kalau X3 itu kan ada CNX gitu atau ya. Jadi saya tulis saja. Kalau pakai rumusnya dulu ya. Ini agak susah rumus nulisnya di sini. C. Karena nggak bisa pangkat. Saya nulis manual aja ya. Jadi saya nulis manual ini aja. Saya pakai drawing ya. Gambarnya pakai drawing. Jadi ini nanti kombinasi. Ingat ya, kombinasi ya 6 dari 6 yang kita ambil ada 3. Nah, gini dikalikan P pangkat X. Nah, pangkatnya ini ya dikalikan Q. Q itu 1 min P, ini N min X ya. Nah, ya. Tapi saya mohon maaf itu sudah terlanjur saya kasih angka, berarti nanti C63 gitu ya. Harusnya NX gitu ya, yang atas 6 itu N, ini 3, berarti nanti kita nulisnya dalam bentuk angka, P-nya adalah 0,6, dipangkatkan 3, dikalikan 0,4
dipangkatkan N min X 6 kurangi 3 berarti 3. Ini jawabannya. Nah, coba sekarang saya minta saudara ngitung dulu. Ini ketemunya berapa? Nanti kita coba dengan teori yang terbalik. Silakan. 0,2748 Ya. Pak. 0,47 27 97 ya. Oke, 27648 Pak. 97 berapa? Ini keliru ini. Iya Pak, keliru. Eraser. Jadi bisa hapus, nggih, saya teks lagi. Ini 27 0,27 ya. ya Jadi 27 648. 648. Tulis dulu ya. Tulis dulu. Nanti kita cocokkan dengan teori yang dibalik, gitu ya. Saya katakan teori dibalik supaya kita paham. Kok ngomong tuh ya, kok ngomong wanita gitu ya. Nanti kita jelaskan. Ya, ini. Terus yang B apa tadi B-nya? Mbak Gina. Yang B-nya itu 4 pria, 2 wanita. Ngomongnya pria saja yang kita ambil. Kan kita Oh, iya. ngomongnya X-nya itu pria. Sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Itu aja. Nah, gitu ya. Nanti kita ngomongnya menjadi kombinasi 64 gitu ya. 64 dikalikan. Langsung aja pakai rumusnya 0,6 pangkat 4 dikalikan 4-nya kurang. Dikalikan 0,4 pangkat 2. Dari mana 2? Dari 6 kurangi 4. Ketemu sudah. Oke, nanti bisa dihitung. C-nya berapa? C-nya apa Mbak Gina? C-nya semua pria, X sama dengan 6. Bibi? Semua pria. Oh, semua X pria. sama PX dengan sama 6. dengan 6. Ya, pria terambil semua. Ya, 6. Ya sudah, nanti kita ngitungnya adalah kombinasi 6 gitu ya. Terus 0,6 pangkat 6 kurungnya 6 dikalikan 0,4 pangkat 0 ya, karena 6 kurangi 6 kan 0. Sudah ketemu ini 0 ketemu sudah. Oke, ada lagi yang D? Yang D itu 2 pria, X sama dengan 2. Ya, ya sudah bisa ya. Oke, silakan. Cuma itu aja. Iya Pak, A sampai D saja. Ya, sebenarnya saya mikirnya lebih, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Ini tolong dijawab dulu, nanti kita cocokkan dengan jawaban yang terbalik. Apakah jawabannya sama? Ya Mas ya, tolong yang tadi jawab yang A, tolong B-nya dijawab sekaligus C-nya ya. Kalau sudah, saya mau tutup ini, saya kerjakan dengan cara yang dibalik. Sudah Pak, bisa dilanjutkan. Bisa dilanjut, oke, saya hapus ya. Saya clear drawing. Oke. Sekarang saya lanjutkan dengan cara yang sama sebenarnya ya. Sama. Nanti kok hilang? Oh ini apa? Tadi kita sebutkan pria yaitu sebanyak 6. Terus wanita sebanyak 4 ya. Terus kalau kita bicara probabilitas terambil P-nya kecil aja dah. Saya sudah konsekuen. Terambil wanita, terambil X, di mana X-nya itu adalah wanita. Jadi kebalik dengan tadi. Maka ini menjadi 4/10. Proses terambil wanita kan 4/10. Nggak pakai plus ya. Sorry. Keliru ini. 4/10 berarti 0,4 ya, oke. Terus kalau kita ngomongnya lagi probabilitas juga kurung tidak terambil wanita, kan kalau kita lihat kan beda dengan tadi, agak kebalik ya. Wanita berarti tidak terambil wanita berarti sama
Ya, oh ini kurungnya kurang ini kurungnya kurang ini. Nah, ini kurang-kurung. Ih, karena kurang-kurang itu bahaya ya. Tidak terambil wanita, ya, itu sama dengan 0,6. Ya, tadi kan terus saya pakai panah ya sampingnya ya. Ini kita pakai panah dulu untuk menunjukkan mana yang P, mana yang Q gitu ya. Ini sebagai P, P-nya 0,4. Tadi kan 0,6 ya. Sekarang balik, Q-nya yang 0,6. Ya. Nah, Q dengan 0,6. Ini ya. Nah, ini yang diketahui ya akhirnya kita bicara ya. Jadi ternyata P dan Q kebalik iya. Kalau tadi kita ngomong pria, sekarang kita ngomong wanita masalahnya. Sebagai P-nya itu P-nya wanita. Kalau ada 6 pria 4 wanita, berarti ada 10 orang. Berapa urusan tampil wanita? Yang 4 per 10, 0,4. Tidak tampil wanita ya 0,6. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, kita balik tadi. Ya. Mbak Gina, lupa saya tadi. Yang ada tampil 3. Yang A terambil 3 pria. Mosku kan lagu. Dulu, entar. Oh, muncul di situ. Nah, sorry. Oke. Jadi peserta terambil 3 wanita. Kan kita ngomong wanita, X itu kan wanita ya. Nah, wanitanya berarti berapa? 3 kan? Nah, Iya, Pak. berarti kita ngomongnya wanita sekarang, bukan pria. Berarti kombinasi banyaknya orang yang diambil sebagai sampel, ada 3 wanita, di sini 0,4, jadi kan 0,6 ya, 0,4 sebagai P-nya, angka 3, dikalikan, ini kurungnya elek-elek, mohon maaf ya, kurungnya kurang bagus. Dikalikan 0,6, Mbak, mohon maaf. ya, Itu 4 kombinasi 3, Pak. Kan wanita ya, Pak. yang mana? Ya 6 toh, 6 ini N ini N ini, bukan 4 ini, 6. Oke, N, itu ingat ya. N dari wanitanya. Bukan, N dari semua sampel. Dari wanita dan pria itu. Dari 6 sampel, kan kita ngambilnya sampel sebanyak 6 toh. Dari 6 yang diambil tadi, gitu. Nih, coba saya tekankan. Dari 6 yang diambil sebagai syarat acak tadi, tentukan kalau wanitanya sebanyak 3. Dari 6 tadi ada 3 wanita, bukan 4. Kalau 4 malah keliru total kamu. Ya. Yang dari sampelnya berapa yang diambil tadi? 6 kan? Diambil sampel sebanyak 6 orang, tentukan dari 6 orang itu ada 3 wanita. Gitu loh. Bukan dari 4 yang ada 3. Begitu nanti kamu persepsimu. Ya. Ingat sampelnya 6. Baca soalnya lagi. Ya. Seorang manajer membutuhkan 6 orang. Membutuhkan 6 orang. Nah, butuh 6 orang ini sampel gitu. Ya. Nah, 6 orang diambil tadi, berapa mudahnya kalau ternyata dari 6 tadi ada 3 wanita. Berarti ada 3 pria. Tapi kita kan ngomong pria-prianya dibuang. Ngomongnya adalah 3 wanita. 3 wanita dari berapa? Dari 6 tadi. 6 sampel yang kita ambil tadi, itu ada 3 wanita. Berarti sisanya apa? Ya pria. Gitu loh. Sama dengan kalau Anda paham yang soal tadi, sama. Ya, sama. Sehingga Anda bisa menjawab juga yang B. Yang B apa tadi, Mbak Gina? Mohon maaf, Mbak Gina. Yang B wanitanya ada 2, Pak. Ada 2 ya? Iya. Nah, ya berarti kita ngomongnya gini. Nah, nanti Anda ngomongnya adalah dari 6 orang yang diambil secara acak itu ada 2 wanita, gitu loh. Ya, ngomongnya dari 6 sampel yang diambil tadi, ya dari 6 ya, itu ada 2 wanita. Ya, jadi ini tinggal kalikan probabilitasnya wanita adalah 0,4 pangkat 2. Hati-hati loh, ini banyak menjebak mahasiswa. Ya, makanya statistik itu sama dengan matematika, harus lebih banyak latihan soal. Ini ketemu sudah. Nah, sama dengan yang D, C tadi ya. C-nya berapa, Mbak Gina? Wanitanya? C-nya wanitanya 0, Pak. Nah, wanitanya 0. Nah, nanti cocokkan jawabannya harus sama itu. Ya. Ini kombinasi 6 0 gitu ya. Nanti di sini 0,4 pangkat 0 ya.
dikalikan 0,6 pangkat 6 karena 6 dikurangi 0. Nah ini jawaban yang tadi dengan ini harus sama. Kalau nggak sama berarti salah ngitung. Ya, salah ngitung. Ini baru satu soal yang gampang ini, belum soal yang agak rumit lagi. Nanti bisa dikembangkan soal ini lebih rumit lagi. Nah ini yang paling susah itu menentukan mana N, mana P, dan mana Q. Karena binomial itu betul NPQ. Ya. Kalau N-nya sudah kepegang, P-nya kepegang, Q-nya kepegang, selesai sudah. Ya. Ini contoh simpel. Ya, Mbak Gina dan teman-teman, tolong saya tambahi satu soal untuk soal yang sama. Soal ini ya. Pertanyaan apa? Yang belum itu apa? E ya? Iya, Pak. Kemarin sampai D saja. Ya, sekarang yang E. Coba saya tambahi soal E. Yang E ya. Kan pertanyaannya sama. Tentukan berapa probabilitas dari 6 orang yang diambil. Ingat ya, tentukan berapa probabilitas dari 6 orang yang diambil secara acak tadi. Ya, maksimal ya, ada kalimat ya, yang E ya. Maksimal ada 3 pria. Maksimal ada 3 pria. Maksimal. Ingat yang E, kalimatnya saya mungkin agak lupa ya, tapi paling enggak kalimatnya begini. Tentukan berapa probabilitas dari 6 orang yang diambil secara acak tadi, ya, dari 6 orang yang diambil secara acak tadi, maksimal ada 3 pria. Maksimal 3 pria. Ingat ya, maksimal 3 pria. Harus hati-hati ini kalimat ini. Maksimal 3 pria. Oke, ini saya hapus saja yang saya hapus ininya dulu. Nah, maksimal saya ambil satu saja. Ini aja. Nah, ini. Maksimal 3 pria. Pengertian maksimal 3 pria itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Permisi Pak, untuk Ya. prianya itu bisa 1, 2, dan paling banyak 3 pria yang diambil. 3 itu paling banyak. Boleh 2? Boleh Pak, Boleh 1? boleh, Boleh tidak ada? boleh. Boleh. Boleh tidak ada. Artinya kan maksimalnya 3. Ya, berarti kalau kita ngomong pria, nanti ini mohon maaf, ini kan sudah terlanjur ngomong wanita ya ini, X-nya wanita ya. Kalau tadi, mohon maaf ini terpaksa ini saya clear boleh ya? Saya clear supaya kita paham. Nah, Iya, Pak. jadi kalau tadi soalnya baru saya baca, itu berarti nanti kalau kita ngomong pria, kita kan ngomong pria tadi ya, bukan ngomong wanita. Berarti nanti PX sama dengan 0, prianya itu tidak ada sama sekali, ditambah prianya cuma 1, gitu ya, prianya cuma 1, ditambah prianya cuma 2, karena 2 boleh, ya, cuma 2, ditambah PX3. Kenapa PX3? Karena maksimalnya laki-lakinya ada 3. Tadi sudah sebutkan teman Anda, 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh, tidak ada boleh. Nah, tinggal ini masing-masing dihitung. Ini berapa, ya, ditambah ini berapa, ya, ditambah ini berapa, ditambah ini berapa, selesai sudah. Kita punya jawaban. Tapi ingat, ini nilainya tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 1. Itu saja kuncinya. Begitu Anda ngitung lebih dari 1, yang salah bukan kalkulatornya, yang salah adalah orangnya dalam memasukkan angka, ya, karena kalkulator nggak akan bisa salah kecuali operatornya kita yang masukkan salah. Ini salah satu jawaban kalau saya tambah soal tadi, jika diambil secara acak 6 orang, ya, 6 orang, tentukan dari 6 orang yang diambil tadi maksimal ada 3 pria, maksimal ada 3 pria. Jadi 3 pria itu paling maksimal, ya, mungkin Pak, bisa izin 2 pria. Yang wanita kan ada 4. Nah, kalau misalkan tidak ada pria dan prianya 1 saja kan tidak jadi Kak Krungu. 4. Gimana? Kan wanitanya cuma ada 4. Kalau prianya itu 0 atau 1, itu nanti tidak jadi 6 orang, Pak. Nah, coba kalau 0 gimana?
Berarti kombinasi 6, 0. Gitu loh ya. Ya. Ya, enggak, Enggak ini semesta. bukan masalah ngitung. Ini kita masalah rumus ya. Heeh. Terus 0, enggak, kita jangan ngomong itu dulu. Nanti Anda bisa saya betulkan gitu loh ya. 0,6 pangkat berapa? Kalau teorinya pria tadi 6 ya? Betul Iya, ya? Pak, 0,6. Ya, Nah, Pak. saya nggak nyalahkan Anda, tapi ayo kita berargumen supaya kita tahu betul pertanyaan saudara itu. Ini kan pangkat 6. Ya. Nah, pertanyaannya betul nih saudara itu. Berapakah probabilitas kalau tadi kan saya soalnya gini, maksimal 3 pria. Kalau prianya itu 0, berarti wanitanya diambil 6. Berarti wanitanya kan harus 6 ya. Betul ya? Iya, tapi Nah, wanitanya mungkin jadi 4. sebentar, jangan ngomong dulu. Kamu kalau ngomong malah keliru kabeh gitu ya. Ada nggak wanitanya 6? Nggak ada, Pak. Ya, berarti ini dicoret gitu loh. Nah, gitu loh. Berarti ini tidak punya jawaban. Nggak mungkin terjadi karena wanitanya nggak mungkin ada 6 gitu loh. Paham maksud saya? Paham, Pak. Iya, Paham, Pak. karena apa? Kan kalau lakinya 0, berarti perempuannya kan harus 6. Padahal diambil 6 kan nggak mungkin kalau lakinya 0, perempuannya cuma 4 maksimalnya. Berarti nggak bisa dijalankan gitu loh. Ini masuk nggak ini? Baik sama dengan 1. Tidak. Tidak juga. Tidak. Kenapa tidak? Karena bisa perempuannya 5 kalau itu Iya, satu. pinter. Ini saya itu rumus ditulis dulu. Nanti ini boleh kalau komentari. Ini tidak mungkin gitu ya. Jadi boleh aja tulis ini TM gitu ya. TM tidak mungkin gitu ya. Plus TM lagi yang kedua. Tidak mungkin lagi kan gitu ya. Rumus tetap ditulis gak apa-apa. Tapi nanti dikomentari ya. Nilainya 0 boleh, TM boleh. TM itu tidak mungkin ya. 0 boleh ya. 0 itu artinya tidak mungkin terjadi gitu loh ya. Kemarin kan kita sudah bicara probabilitas 0 itu adalah probabilitas yang tidak mungkin terjadi. Contohnya berapa probabilitas matahari terbit dari utara? Itu kan 0. Kenapa? Nggak mungkin terjadi. Kalau matahari terbit dari utara, kiamat sudah gitu ya. Karena matahari selalu terbit dari timur. Ya. Jadi ini boleh ditulis, tapi nanti dikomentari. Ya. TM tidak mungkin. Ya. Ya, itu semacam itu. Nah, nanti ini 00 berarti yang terpakai hanya ini. Ini yang terpakai saja. Nah, kenapa ini terpakai? Kalau lakinya 2, perempuannya kan 4 pas. Kalau lakinya 3, perempuannya juga 3. Selesai. Jadi ini nanti kita silang yang ini. Nah, ini kita silang. Jadi pertanyaan kamu sudah bagus, cuma nggak usah keburu-buru gitu ya. Kita paham kok maksudnya. Jadi ini soal menjebak. Jadi Anda kalau menghitung nanti jadi salah. Karena logikanya sudah benar kamu, ya. Nggak mungkin perempuannya itu 6. Perempuannya itu hanya ada 4. Ya. Yang 0 itu ya. Kalau kita PX sama dengan 1, ya nggak mungkin perempuannya 5. Karena perempuannya maksimal 4. Kecuali di soalnya dirubah. Perempuannya banyaknya tidak 4, tapi banyaknya 10 gitu baru mungkin ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nggak apa-apa ini sebelum masuk ke puasa. Nanti saya kasih PPT-nya ya. Permisi, Pak Agus, izin Ya. menanyakan, Bapak. Ya. Kalau terkait dengan analisisnya yang tadi, kalau misalkan prianya 0 dan prianya 1 itu, misalkan analisisnya sudah dituliskan sejak awal gitu, apakah boleh, Bapak, baru nanti Oh, ketika boleh. penulisan rumusnya langsung PX sama dengan 2 dan PX sama dengan 3 begitu? Boleh, tapi dikasih iya. komentar dulu ya. Kalau bisa Oh iya, kasih siap. komentar. Ya, PX sama dengan Siap. itu istilahnya kan orang bertanya maksimal 1 kok satunya nggak ada. Maksimal 3 kok 1 nggak sama 0-nya kok nggak ada. Ya, kamu kasih penjelasan dalam bentuk kalimat karena maksimal perempuan ya atau mungkin katakanlah bahasa Anda lah. Karena perempuannya itu jumlahnya 4, ya tidak mungkin 5 atau 6 atau dan sebagainya atau seperti yang saya utarakan tadi, ya boleh dikasih nilai 0 untuk PX sama dengan 0 dan PX sama dengan 1 kasih 0. Oh iya, Ya, baik. boleh. Dapat dipahami, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Ya, nggih. Nggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas semua harus ada proof-nya. Kenapa itu kamu nggak nulis gitu ya. Ya.
Pak saya nggak menulis baik 0 ya, apa kasih komentar sebelumnya ya, yang menunjukkan oh anak ini paham ya, bukan nyontoh temennya gitu maksudnya ya. Kan kadang-kadang ada teman yang nyontoh temennya tapi nggak ngerti dari mana jawabannya gitu ya. Oke. Oke, kalau sudah saya langsung ke ini, saya clear gitu ya, clear drawing. Nah, saya mau ke ini PPT-nya saya kirim aja ke anu ya. Sebentar. Ding. Sebentar. Anda punya grup WA ya? Lupa saya. Grup WA. Biru kok hilang. Just. Grup WA-nya apa Mas? Kita lupa saya. Mohon maaf. Untuk nama grup WA-nya Startlink ya? bisa Bapak. Startlink Iya, ya? reguler A begitu Pak. Iya, ada reguler A. Bentar. Startlink. Ada regulernya ya? Iya, ada Oh ya, A gitu. Startlink Oke. reguler DTL Iya, ya. betul Oke. Pak. Itu. Saya kirimkan filenya dulu supaya nanti bisa dipelajari di rumah. Karena saya butuh ini. Sebentar ya. Oke, ganggu ya sih. Yes, tak cuk nasi. Apa mau sampai lali. Ding. Bentar. Distribusi binomial puasa ya, sekaligus saya kirim distribusi binomial puasa normal sama deskripsi, butuh nggak deskripsinya kemarin? Boleh Bapak jika misalkan Iya, dapat dikirimkan. Tidak apa-apa. ya Terima saya kasih Pak. izinkan. Nah, sebentar, saya sebelum lupa, kadang-kadang saya lupa ya, kalau nggak dikirim sekarang nanti lupa saya sih. Ke BA. Nah, BA-nya saya buka dulu, klik ke sini. Saya ini betul starting dulu mlebu nang ngene wong liya. Mohon maaf, kadang-kadang saya pernah ngirim gitu ternyata masuk ke akunnya orang lain. Ini bentar ya, pelan-pelan masuk ke statistik teknik lingkungan. Ding. Bentar ya. Saya kirim ke WA, nggak tahu sudah masuk atau belum, silakan dicek. Untuk yang distribusi binomial Poisson sudah Bapak. Mungkin untuk Oke. yang lainnya sedang loading. Sebentar, yang deskriptifnya saya kirimkan sekalian aja biar nggak lupa. Deskriptif. Ya. Nggak tahu, sudah masuk belum? Sudah ya? Sudah Bapak. Oke, berarti sudah masuk 2. Itu sudah materi kita ya? Sudah materi kita sampai hari ini, sampai besok pun kita masih pakai yang normal tuh ya, distribusi normal ya. Bentar, ini tak kecilkan kok, angel. Ini apa tulisan gambar-gambar ini. Oke. Ini. Oke, sekarang kita bicara ini. Ya apa tadi? Kok anak double. Taruh bawah. Saya mau teks ini. Sekarang kita bicara ini apa? Distribusi binomial ya. Sekarang kita bicara distribusi Poisson. Saya ketik aja ya. Itu kan kamu bisa baca-baca dari situ. Saya hanya memberikan yang umum aja. Poisson itu bahasa anunya racun ya. Distribusi Poisson ya. Jadi ini. Mungkin kalimatnya bisa saya baca aja, kamu nggak usah nulis karena ada di yang saya kirimkan dalam bentuk PDF tadi ya, dalam bentuk PDF. Coba dengarkan semua. Jadi distribusi Poisson ini merupakan distribusi dengan variabel random yang diskrit ya. Jadi distribusi Poisson ini ada distribusi dengan variabel random yang diskrit. Mungkin sekedar kita tahu apa itu bedanya diskrit dan kontinu ya.
sekarang saya punya ini, saya pakai teks gitu ya, di bawahnya gini. Nah, kalau saya nulis gini, nah, sorry. Nah, oke, pertanyaan saya pada semuanya, ya, X kurang dari 8. Kira-kira nilainya berapa itu? Bisa tahu nggak? Bisa bantu saya jawab nggak? Ada berapa banyak bilangan di mana X kurang dari 8? Ayo, silakan. Saya kira mahasiswa sudah pintar. Kalau Anda punya adik, terus adiknya tanya, Mas, kalau bilangan yang kurang dari 8 tuh berapa banyak, Mas? Gitu. Kira-kira jawaban Anda gimana? Ini sekedar hitung-hitungan gampang-gampangan aja. Halo? Bisa Ada jawab? 3 angka, Pak. Ada 3 angka, Pak. Untuk yang 2 lebih besar daripada X. 2 lebih kecil daripada X. Ini X aja, lebih- ngomongnya jangan gitu. X di antara 2 dan 6 gitu loh ya. Ya, itu, Pak. Nah, Ada ada berapa? 3 angka. 3 angka. Oke. Anda setuju yang lain? Nah, ini saya nggak nyalahkan. Cuma pertanyaan saya, apakah yang lain juga setuju dengan pendapat ini? Boleh nggak setuju? Sih Bapak, Ya. mohon maaf izin menyampaikan, mungkin Ya. tergantung dari syaratnya Bapak. Jikalau itu bilangan cacah atau bulat, maka mungkin 3. Ya. Kalau Ini ya, mulai pinternya metu titik-titik. Gini ya, kalau saya ngomong bilangan diskrit, X-nya itu merupakan bilangan cacah. 0, 1, 2, 3. Mulai 0 ya, bukan bilangan nolnya ya. Diskrit bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2 sampai ke atas ya. kalau Terus itu saya setuju dengan yang Fauzan tadi Pak. Untuk kenapa? yang X antara 2 sampai 6 ada 3 angka, 3, 4, dan 5. Oke, kalau kita ngomong bilangan cacah, tapi kalau kita ngomong bilangan yang lain, bilangan pecah, apa 2,5 nggak masuk di situ? Apa 3,5 nggak masuk di situ? Ayo, Masuk, Pak. bingung tuh? Bingung tuh? Termasuk Pak. Masuk juga, Pak. Masuk Kak? 3,5, 4,5? Masuk juga, Pak. Masuk juga. Termasuk. Berarti tergantung tadi syarat sebenarnya. X-nya itu bilangan apa? Bilangan cacah atau bilangan pecah? Karena kalau kita belajar dulu, mohon maaf ya, saya bukan ngajari, tapi Anda saya kira masih ingat, saya pakai gini aja, pakai ini. Bilangan itu kan yang paling apa ya? Paling lengkap itu namanya bilangan kompleks. Ya, pernah dengar ya? Ada nggak bilangan kompleks? Pernah nggak? Ayo. Masa nggak pernah dengar ya? SMA lo ya. Bilangan kompleks. Nanti bilangan kompleks itu pecah jadi 2. Ya. Bilangan. Nah, ini. Apa ini? Nah, real, sorry, saya nggak bisa elek tulisannya, mohon maaf. Titit. Nah, bilangan real. Nah, teks ini. Bilangan real ya atau real ya. Lawannya real apa? Masih ingat Anda? Bilangan imajiner, pinter ya. Imajiner atau bilangan khayal ya, istilahnya gitu ya. Imajiner. Saya kira Anda masih paham ini. Maka tak iling-iling nota Anda ingat. Bilangan real itu kita pecah lagi jadi 2. Itu ya. Nah. Apa? Ayo. Dia pecah jadi 2 apa? Rasional dan irasional. Irasional. Ya. Bilangan rasional, pintar Anda sudah mulai ini. Alon-alon. Rasional, ya saya mohon maaf nulisnya agak susah ini ya, karena bilangan irasional. Ya. Nah, saya tulis irasional.
Ya mohon maaf, yang penting Anda tahu tulisan saya aja. Mohon maaf tulisannya nggak begitu bagus ya. Rasional pecah lagi. Menjadi apa? 3. Jadi 2 dulu, sorry. Jadi 2, saya hapus dulu ini ya penghapusnya. Cik. Nah, wes 2. Bilangan bulat dan pecah. Sorry. Nah, rasional itu ada bilangan bulat ya. Nah, terus ada bilangan pecah. Nah, angel ya, pecah. Yes, pecah lah, kamu tahu lah, pecah. Bulat tuh nanti bagi 3. Nah ini, ya, bulat negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, ya, 0 sendiri termasuk bilangan bulat, terus bilangan bulat positif. Jadi ini ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ini 0. Ya. Nah, di sini pecah. Ya. Sudah paham sampai sini. Jadi tadi bilangan kompleks, ya. Bilangan kompleks itu real dan imajiner. Imajiner itu bilangan apa toh? Masih ingat ya? Kalau ada saya tanya, akar 9 itu berapa? Akar 9. Siapa ini pintar nih mesti? 3. Akar min 9. Akar dalam kurungnya min 9. Di dalam akar itu min 9. Tidak memenuhi mungkin Pak jawabannya. Ayo, masih ingat? Ada simbol? Akar tidak boleh negatif kalau tidak salah. Boleh. Yang ngomong gitu tuh karena nggak paham. Teman-teman itu. Yang 3 Boleh. Itu karena kita ngomongnya selalu bilangan real. Yang 3 Dalam akar boleh negatif. Namanya bilangan imajiner. Akar min 9 itu 3i. Pernah dengar nulisnya 3i? Karena rumusnya I kuadrat itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau ini saya tulis ya, I-nya itu min 1 berarti akar min 9. Nah, min 9. Ini kan 9 jadi keluar. Nah, terus ini 3 akar min 1. Lah min 1 itu sama dengan I-nya. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi I kuadrat kalau dikuadratkan dia jadi 1. Ya. Jadi I itu min 1. Jadi kalau kita punya akar min 16 ya 4i gitu ya dan seterusnya. Nanti kalau dibaca lagi ini saya kira pelajaran lama kok ya, nggak perlu diingat-ingat tapi paling nggak boleh ya kalau ada di matematik aja itu bilangan imajiner dan selalu digunakan. Seperti gini, mohon maaf. Ilmu ini karena kan keterbatasan kita gitu ya. Kita ini orang yang terbatas, tapi kalau ada belajar di matematik, mohon maaf saya background-nya dulu S1 matematik ya. Kamu kan pernah gambar, kalau gambar tuh berapa dimensi yang bisa kita gambarkan? Kalau kita bicara sumbu itu, sumbu ordinat ke ordinat itu ada berapa dimensi yang kita bisa gambar? Kalau sumbu XY bisa. Saya tanya, sumbu XYZ bisa nggak digambar? Jawabannya, ya gimana? Bisa nggak sumbu XYZ? Bisa. Bisa. Kalau sumbu X kan cuma gini aja, mohon maaf ya. Saya klik dulu. Nah, sumbu X kan cuma gini aja. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Kan gitu. Dimana ini saling tegak lurus. Kan gitu ya, tegak lurus. Ya. Kalau sumbu X biasanya begini kita gambarnya. Ini gini, ini ke sana. Nah, gitu ya. Ini sebagai X gitu ya. Sebagai Y, sebagai Z. Oh iya Pak, bisa Pak ini. Ini dengan ini tegak lurus. Ini dengan ini juga tegak lurus. Ya kerdus itu contohnya ya. Kubus atau kerdus itu kan benda 3 dimensi itu ya. Dimana saya masing-masing sudutnya kan 90. Ini namanya, kalau yang saya lingkari ini namanya ruang. Ini ruang ini. Kalau ini namanya, ya ini bidang. Bidang, ingat ya, ini bidang, ini ruang. Dimana sumbunya masing-masing tegak lurus. Ya ini dan ini tegak lurus ya. Ini Y dengan Z tegak lurus, X dengan Y tegak lurus, Y dengan Z juga tegak lurus. Ini contohnya adalah kubus. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang, bisa nggak Anda menggambar
4 dimensi. Jadi ini kalau ini 3, 4 dimensi bisa nggak? Yang dimana garis-garisnya tegak lurus. Pertanyaan saya silakan dijawab. Ya ini simpel kok sebenarnya. Karena kita ini terus saja, termasuk Anda, saya ini ilmunya terbatas ya. Tapi kalau Anda sudah belajar aljabar abstrak, itu nanti Anda akan termehek-mehek betul itu ya. Makanya banyak orang matematik yang agak kurang waras karena ilmunya terlalu tinggi gitu ya. Sehingga kesannya seperti melamun gitu ya. Ilmunya sangat tinggi, abstraksinya sangat tinggi. Kalau kita bicara real, 4 dimensi nggak mungkin bisa digambar. Ya, maksimal kita 3 dimensi. Contohnya apa? Ruang. Ya, termasuk ruang kerja kita ini, ruang tamu itu kan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Ya, kalau kita bicara kubus ya 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Ada nggak panjang, lebar, tinggi, terus tonggo gitu? Nggak ada. Ya, volume itu panjang, lebar, tinggi. Jadi kalau ada 4 dimensi, jawaban Anda sama dengan saya, tidak bisa. Tapi orang matematik mengatakan bisa. Kenapa tidak bisa? Cuma tidak bisa divisualkan dalam bentuk gambar. Tapi bisa diimajinasikan. Nah, bayangkan Anda, imajinasi itu membayangkan. Anda ngelamun gitu ya. Ngelamun, terus bayangkan ada 5 garis yang saling tegak lurus. Suruh gambar, nggak bisa. Bayangkan aja bisa, gitu ya. Itu contohnya. Sehingga kalau di pelajaran matematik, Anda akan sangat luar biasa pusing, karena nanti ada soal yang, misalkan, ada suatu titik memotong parabola yang jauhnya tak berhingga, jauhnya tak berhingga. Parabola dipotong ya oleh suatu titik di jauhnya tak berhingga itu nggak bisa ditulis tak berhingga itu. Tapi Anda bayangkan tak berhingga jauh gitu ya, dan sebagainya. Itulah bedanya orang matematik dengan orang teknik. Orang teknik itu tahunya yang gampang-gampang praktis gitu ya, yang bisa digambar. Kalau orang matematik itu banyak melamun, banyak menggunakan imajinasi dalam mengerjakan persoalan. Saya pernah mengalami itu, makanya saya nggak begitu S1 matematik pusing gitu ya, saya pindah ke statistik yang lebih realistis ya, lebih tidak terlalu main angan-angan, tidak terlalu main pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Karena statistik sama dengan sipil, sama dengan teknik kimia yang mana ada angka bisa dihitung gitu ya. Itu bedakan. Nah, kembali ke tadi, soal ini tadi, mohon maaf ya, soal ini tadi, ini sebenarnya jawabannya gampang. Yang X kurang dari, atau X di antara 2 dan 6. Kalau Anda mengatakan 2 sama 2, 3, 4, ya 2, 3, 4, 5 ya kalau nggak salah. 3, 4, 5, 3, 4, 5 itu betul. Tapi juga tidak betul, tergantung tadi Anda katakan konteksnya. Ya, sekarang kan kita bicara, ini saya hapus dulu supaya kita paham, saya hapus dulu ini. Nah, tadi kita bicara diskrit. Diskrit adalah bilangan yang bersifat bilangan cacah. Diskrit ya, ingat ya. Diskrit itu bilangan yang bersifat cacah. Jadi X-nya nanti saya tuliskan di sini. Kalau diskrit ini diskrit itu tadi seperti di diskrit itu N-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, X-nya, sorry, X ini ya. Diskrit itu X-nya dimulai dari ini sampai sebanyak N. Nah ini, diskrit itu bilangan cacah, diskrit itu. Ya. Nanti di distribusi normal, kita ngomongnya bukan diskrit, tapi kontinu. Ya, mungkin saya bahasa gini, continual. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan gini, atau bahasa Indonesia kontinu. Kalau ini nulisnya tidak begini, tidak X sama dengan, tapi dia nulisnya adalah katakanlah dari -2 gitu ya, X gitu ya, 4. Nah ini contohnya adalah kontinu itu semacam ini. Jadi artinya apa? Bilangan di antara X itu sangat luar biasa banyak, dari -2 sampai 4. Berarti di situ ada pecahannya. Makanya kontinu tidak bisa dituliskan dalam bentuk seperti di atas diskrit. Kalau diskrit pasti. Seperti kemarin soal kita binomial itu diskrit. X-nya kan kalau paling banyak 3 ya berarti 2, 1 gitu ya. Paling banyak 6 ya berarti 5, 4 gitu ya. Tapi kalau untuk kontinu paling banyak 5, ya banyak. Di bawah 5 itu ada 4,9. Ada 4,92, ada 4,95. Artinya kontinu itu termasuk bilangan pecah di dalamnya.
Oke. Coba, mungkin ada yang belum paham, silakan tanya dulu, nggak apa-apa. Daripada kita melanjutkan sesuatu yang mungkin kita juga nanti akan kesulitan. Ini yang penting konteksnya ini. Contoh diskrit ini, contoh kontinu adalah bentuknya pertidaksamaan, ya. Pertidaksamaan. Jadi X di antara itu bentuk continuous, ya, atau continue. Continue itu tidak terputus-putus angkanya. Kalau kita lihat diskrit kan terputus itu. Habis 0, 1. Jadi kalau titik-titik gitu ya. Kalau yang atas ini seperti titik-titik, tapi yang continue itu garis. Jadi di sepanjang garis min 2 sampai 4 itu anggotanya X itu ada di situ. Di sepanjang min 2 sampai 4 berarti ada min 1, min 1,5 gitu ya, dan seterusnya. Ayo silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan sambil saya nyambi minum dulu sebentar. Kalau nggak ada, watuk tak mari-mari nih, watuk kepegelen. Oke, saya lanjutkan dengan tadi distribusi Poisson ya. Mungkin saya yang tadi kalimat tadi adalah jika X, ya betul ya, coba diulangi lagi, mungkin saya kalimatnya bisa nanti khawatir keliru. Apa Mas? Coba tadi saya kalimatnya, mungkin masih ingat-ingat. Mas Komting? Iya Bapak. Ya. Ini untuk yang perkara diskrit dan kontinu tadi atau yang soal yang sebelumnya Enggak. Bapak? Untuk yang Bukan teksnya? soal. Saya tadi ngasih kalimat apa untuk waktu Poisson? Kan ada kalimat waktu distribusi Poisson, terus saya kan ngasih jika X merupakan ya. Oh iya Bapak. Ya, Jika apa? X merupakan kurang dari 8 dan antara Jangan, 2 sampai 6 Pak. keliru. Mungkin kalimat saya nggak ditulis ya, tapi nggak apa-apa nggak ditulis. Jika X merupakan variabel random yang diskrit, ya. Jadi saya boleh direkam nggak apa-apa kalimat saya. Jika X merupakan variabel random yang diskrit, maka ya, jika X merupakan variabel random yang diskrit, maka fungsi probabilitas, nanti silakan dilihat buku saya, maka fungsi distribusi Poisson adalah, nah ini saya tulis sekarang, saya tulis. Kalau kalimatnya nggak perlu saya tulis ya. Saya ingatkan kalimat saya adalah jika X merupakan variabel random yang diskrit, maka fungsi distribusi Poisson adalah, saya tulis di sini, Fx sama dengan, ini ya, ini saya pakai pembagi. Kalau membuat pembagi di tengah-tengah persis gini ya, ini E pangkat minus lambda, ini ada lambda, tolong hati-hati, ini simbol huruf Yunani, E pangkat minus lambda, ya, dikalikan lambda pangkat X, ya, X per X faktorial. Ini ya. Nah, di mana X-nya itu nanti bergerak, karena diskrit tadi sesuai diskrit, X-nya bergerak dari 0, 1, 2, sampai sebanyak N. Nah, gitu ya. Ya, oke. Lambda itu merupakan rata-rata. Nah, rata-rata ya. Sorry. Mohon maaf, tulisan saya jelek sekali. Ya. Sama dengan N kali P. N kali P. Yes. Jadi ini rumus distribusi Poissonnya. Ini X-nya bergerak dari 0 sampai N, di mana lambdanya itu merupakan rata-rata dengan rumus N kali P. Maaf ya, saya agak batuk-batuk. Nanti kalau kita kuliah, saya minta supaya kita nggak usah hibrid, langsung aja offline gitu ya. Semuanya hadir. Kapasitasnya berapa? Satu kelas itu, mohon maaf. Anda sudah merasakan dalam satu kelas? Mohon maaf Pak Agus, kalau misalkan untuk kelas di TL, kemungkinan kami masih belum mengerti untuk kapasitasnya satu kelas, mengingat belum offline Bapak dari semester 1 Sampai sekarang belum? di teknik lingkungan. Iya Bapak, masih Wah, belum. statistik terus mulai hibrid mulai kemarin. Tapi saya nggak senang hibrid, karena hibrid itu malah menyusahkan saya. Sebagian di kelas, sebagian di luar. Sehingga di kelas itu bisa
mendengarkan dengan bagus, yang di luar kadang-kadang terputus-putus karena jaringan gitu loh. Makanya saya selalu ngomong, daripada hibrid mendingan online semua atau offline semua gitu loh. Heeh. Saya belum dikabari sama sekdep Anda ya. Dan nanti kalau saya tanya Minggu sekdepnya depan, boleh diizin ya. untuk minggu depan masih sedang dirapatkan Pak. Saat ini ada rapat dari Departemen Teknik Lingkungannya. Ya, Nanti karena gini, bakal dikabari lebih lanjut. di ITS kemarin ada 3 dosen meninggal sudah karena COVID ya. Ada COVID, ada yang tidak COVID ya. Dosen senior dari teknik kimia itu Pak Nafi. Terus dari teknik sipil kemarin masih muda itu ya, Pak Sapani ya, itu meninggal. Terus ada lagi suaminya pejabat di stafnya WR4, Bu Sri Gunani, dokter itu suaminya meninggal juga ya. Jadi mungkin karena bukan banyak, mohon maaf ya, kalau banyak nanti kasihan. Ada yang meninggal karena COVID juga, jadi orang cenderung berhati-hati ya. Ya moga-moga mahasiswanya aman-aman saja ya. Selama kita menggunakan prokes dengan baik, mungkin maskernya ya, terus kita tidak duduk berdempetan, paling nggak ada jarak antar satu lah, paling tidak itu. Terus kita nggak perlu pakai AC ya. Kalaupun pakai AC, ruangannya dibuka kol, jendela dibuka gitu ya. Karena ini kan bukan COVID. Ini yang mohon maaf ya, saya kemarin dengarkan di SS itu Malang itu sampai yang sudah meninggal tuh sudah 100 dalam bulan Februari aja sudah 100 itu, karena COVID-19. Saya kadang-kadang mikir kok gak mari-mari COVID ya. Padahal kita ini susah kalau ngajar dengan model gini. Contohnya saya nulis gini nih, bingung nggak karuan gitu ya. Maunya nulis di papan jadi lebih enak gitu. Oke, nggak apa-apa. Dah, ini sudah ditulis ini, mohon maaf. Sudah ya. Sudah, Bapak. Kalau sudah saya mau kasih case. Jadi di TL saya nggak mau kasih teori yang muluk-muluk. Saya kasih contoh kasus saja. Saya clear aja ini supaya hilang. Oke, soal yang pertama, silakan Anda tulis. Mohon maaf ya. Soal yang pertama silakan Anda tulis. Supaya kita paham semua. Dalam suatu buku, pada suatu buku lah, bukan jalan, pada suatu buku, ya. Oke ya, pada suatu buku, rata-rata banyaknya kesalahan, dalam penulisan kata ada sebanyak 5. Rata-rata sebanyak 5. Ya. Oke, dalam satu buku rata-rata banyak kesalahan ya. Dalam kata ya, bukan kalimat. Kalau kalimat kan panjang, dalam kata itu sebanyak 5. Oke, terus selanjutnya ya, saya bacakan lagi. Ini soal ngarang, jadi saya juga harus hati-hati, khawatir salah. Jika diambil secara acak selembar dari buku tersebut, tentukan berapa probabilitas, titik 2 yang A, ya, ada 3 salah cetak. Yang B, tidak ada salah cetak. Yang C, paling sedikit 2 salah cetak. Apa ya? Tadi apa? C apa B? Mohon maaf, lupa saya baca. Tadi sampai C, Bapak, untuk yang D ya. paling D, sedikit sekarang salah D. dibaca. Ya, D, sekarang D ya.
ada 2 sampai dengan 5 salah cetak. Ada 2 sampai dengan 5 salah cetak. Oke, itu aja supaya nanti soal bisa dikembangkan ya. Anda bisa kembangkan sendiri. Oke, sekarang saya kasih gambaran aja terkait dengan soal ini. Ya, mohon maaf ini saya ambil contoh saudara dalam kelas misalnya. Rata-rata mahasiswa teknik lingkungan kelas A, rata-rata ya, ingat ya, rata-rata mahasiswa teknik lingkungan kelas A, tinggi badannya 165 cm. Ingat ya. Jadi asumsinya gini, mahasiswa teknik lingkungan kelas A rata-rata tingginya 165. Saya mau tanya pada Anda, apakah berarti semuanya 165? Jawabannya gimana? Tidak, Bapak. Jangan mungkin, tinggal ya atau tidak. Tidak semuanya 165, Pak. Ya, pasti nggak semuanya. Wah, nggak 1,5 juta lucu. Masuk pasti 1,5 kan raca. Jadi kalau saya mengatakan rata-rata itu kan artinya setelah dijumlah dibagi gitu kan ya, gitu ya. Ya, berarti kan ada yang di bawah 165, ada yang 165 betulan, ada yang lebih dari 165. Artinya secara rata-rata atau in average-nya adalah 165. Nah, itu tinggi badan mahasiswa. Kalau saya ambil 5 mahasiswa, ya, atau kita ambil mahasiswa secara acak satu saja, mungkin nggak tinggi badannya dia di bawah 160 cm? Pertanyaan saya, silakan jawab. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin, Pak. Mungkin. Mungkin juga kalau saya ambil secara acak satu mahasiswa, bisa saja tingginya dia lebih dari 170. Ya. Kok bisa, Pak? Tadi 165. 165 kan rata-rata. Ya, rata-rata kan tengah-tengahnya. Ada yang bawah, ada yang tinggi, dijumlah, dibagi, kan gitu ya. Sama dengan tadi. Ya, kalau saya punya buku, terus saya ngomong padanya, ini rata-rata salah cetak per lembarnya. Mohon maaf, ini rata-rata salah cetak dalam buku ini, ya, setiap lembarnya rata-rata adalah 5. Jadi bisa aja ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4, ada yang nggak ada salah cetak, atau 10 gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sekarang buku ini saya berikan pada Anda. Kalau saya sobek satu saja, ya, berapa prioritas yang saya sobek tadi, ternyata yang salah cetak cuma 3. Berarti PX sama dengan 3, ada 3 salah cetak. Mungkin. Berapa prioritasnya? Itu kita cari. Ya. Nah, sekarang kita jawab di sini, soal ini. Jadi di sini nanti kita mendapatkan rata-rata salah cetak. Tadi kan lambda ya. Lambda itu kan rata-rata. Salah cetaknya itu 3. Sorry, 5. Jadi sebutkan di soal, ya, rata-rata salah cetak dalam sebuah buku adalah 5. 5 tipe lah, 5 kata yang salah cetak ya. Ya. Tentukan prioritas kalau kita ambil sebuah atau selembar kertas dalam buku itu yang salah cetak ternyata ada 3, PX sama dengan 3. Bisa terjadi, bisa. 5 itu kan rata-rata dalam semua buku, dalam semua lembar yang ada dalam buku itu. Kalau kita sobek ternyata mungkin ada yang kita sobek ternyata nggak ada salah cetak, bisa cuma 3. Lah ini yang 3 ini berapa prioritasnya? Jika kita masukkan ke rumusnya tadi, ya kita bagi. Nanti di sini ada E pangkat rumus tadi, E pangkat minus lambda, gitu ya. Saya tulis rumusnya dulu ya. Dikalikan lambda pangkat X, dibagi X faktorial. Nah, ini E pangkat minus lambda. E pangkat minus lambda berarti E pangkat minus 5. Nah, E pangkat minus 5. Pak, ngitungnya ya, kalkulator ono ya. Gunakan kalkulator. Terus lambdanya 5, pangkat X-nya 3. Nah, dibagi 3 faktorial. Sudah ketemu ini. Nah, ini. Mohon maaf, saya batuk. Ketemu berapa saya nyontul itu? 0,140. 0,140. 40. 0,140. Ya, cepat ini. Ya, kita belajar kalkulator dengan cepat ya. 140. Ya. Asumsinya saya menganggap Anda sudah mahir kalkulator. Ini jawabannya. Jadi nanti kalau mau dibuat seperti pelajaran SD pakai jadi gitu ya.
probabilitas. Nah, kan gitu. Ada 3, ya mohon maaf ini kalimatnya gak enak. Ada 3 salah cetak. Ya, mohon maaf ini enak dihapus saya. Kalimatnya bingung aku nulis pakai ini. Pakai teks saya lebih enak ya. Ini. Jadi probabilitas ada 3 salah cetak dalam selembar, ya, dalam apa selembar ya, kan kita ambil jarak 1 lembar ya, selembar. Nah, ini kita tarik ke kanan aja biar panjang. Kertas dalam buku adalah 0,140. Ini jawabannya. Ya. Saya kira BC bisa dikerjakan lah. Ya. Saya minta ini masih ada waktu ya. Kita masih jam 3 lebih ya. Oke. Silakan saya minta saudara yang lain mengerjakan, nanti saya panggil. Ya. Supaya tidak saya semua yang mengerjakan. Jadi semua mengerjakan, nanti sebelum mengerjakan boleh, kalau belum paham boleh ya. Ayo Mas Sandra, temennya disuruh ngerjakan ya Mas Sandra ya. Iya, Bapak. Oke, monggo. Sedangkan temennya disuruh ngerjakan sisanya. Kalau nggak ngerti tanya boleh. Ya, ini ajang. Ya insya Allah kalau minggu depan kita bisa kuliah offline, alhamdulillah ya. Saya siap datang. Saya biasanya suka makan di kantinnya TL itu ya, sampingnya itu ya. Ada kantin suka jajan di situ. Moga-moga diizinkan. Ya sama Bu Sekdeknya. Sekdeknya siapa namanya? Mungkin Mas Apal, Mas Sandra? Bu Armin, Pak. Bu Admin, Sulistri Tias ya, ya kenal. Sama dengan saya itu, asesor ya. Asesor SPMI. Oke, monggo silakan yang lain ngerjakan. Mohon maaf, agak batuk-batuk ini gak enak. Saya coba nutup dulu anunya apa, share screen-nya ya, supaya bisa enak ya. Oke.
Mas Andra sudah selesai? Permisi Bapak, kalau untuk saya masih yang B Bapak, untuk yang C yang paling sedikit 2 salah cetak sedang menghitung. Oke, oke. Mbak Novia. Ini Mbak Novia ya namanya Eka. Iya, Ya, Pak. Saya B. masih proses menghitung berapa. Aduh, masa ya terima ya. Nah, ayo wis liyane. Mbak iki sapa? Sarla atau Saria ya? Mbak Sarla Intan ya? Sarla. Namamu Sarla atau Saria? Oh, L ya, kelihatan seperti I iki. Piye? Wis mari Mbak Sarla. Iya, sing di A B C D. Yang terakhir. Mm-mm. Ini Marsekal atau Kapten nih. Dia suka mah. Ayo Marsekal. Iya, Marsekal. Nah, ini Marsekal nanti lungo atau gimana ya? Ada tugas sih Marsekal ya. Marsekal hilang. Ini mungkin Sepertinya ada teman-teman. masalah di koneksi Bapak. Oh gitu, iya. Sing jawab ke awak malan. Bagi koneksi tapi enak nang kene. Ada di partisipan berarti kan tidak masalah. Biasanya kalau ada koneksi dia kan mesti mencelat keluar gitu ya. Tapi dia ada di sini dengan tegapnya gitu ya. Gimana, Pak? Oke. Masih berapa soal Mas Andra? 4. 4 ya.